Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Janandi. Pada kali ini akhirnya bertemu lagi bersama saya, host kondang di podcast ini. Ya ampun, setelah eh kemarin kita membahas soal buku, ya sekarang kita akan membahas sesuatu yang berbau dengan K-pop. Apa itu? Jadi pada kesempatan kali ini kita kedatangan seorang IO. Kalau nggak tahu, IO itu adalah event organizer, asik, yang berbasis K-pop. Jadi kita akan berbincang-bincang bersama Kak Marsha, perwakilan dari fandom Etis. Nama fandomnya apa sih? Bentar ya, salah, nanti salah. Bentar, Etini. Nah, itu dia pokoknya. Maaf ya kalau salah, tolong dikoreksi ya. Saya sebagai fandom yang berbeda, jadi mohon maaf. Oke. Nah, sebelum kita berbincang lebih dalam, lebih deep lagi mengetahui gimana sih dunia IO, tapi berbasis dengan K-pop itu, kita bakal kabar-kabaran dulu nggak sih? Halo Kak Marsha, Halo Kak Raisa, apa kabar hari ini? baik, Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Kamu gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Jadi hari ini cukup sibuk Mas. sih tadi saya Oh gitu ya. ya? Saya mengisi kegiatan di masjid juga, Masya Allah Oh, Masya gitu. Allah. Nah, Biar. Bagus, bagus, bagus. hmm. gitu. Jadi kalau diminta tolong ya udah kita datang. Nah, gitu. Seksi Jadi, repot ya. betul. Orang dapur ya Oh, ampun. Oke. Jadi sebelum kita melangkah lebih jauh lagi nih, kayaknya oh. aku mau ngasih tahu lagi kayak apa sih nih, acara apa sih kok gini-gini ya gitu. Pakai apaan sih gini gitu. Jadi ini adalah Janadi Pop Culture Media, asik. Jadi kita sudah, bagi teman-teman yang ngikutin Janadi dari awal banget, mungkin itu kan dulu terlihat kita tuh sosial banget. Kita ngadain kegiatan amal, charity segala macam. Itu akan tetap jadi program kita, tapi Janadi ini sekarang menjadi wadah untuk berbagi, sharing soal pop culture atau apa sih budaya-budaya pop yang sedang naik banget saat-saat ini gitu. Jadi salah satunya adalah K-pop. Nah, kebetulan aku juga K-popers dan narasumber kita hari ini juga K-popers, jadi kita akan berbincang soal K-pop itu sendiri. Tapi sekarang lebih spesifik dulu ya gitu. Oke, mulai langsung gak sih daripada banyak mukadimahnya gitu ya gak sih? Let's go. Let's go. Oke. Oke nggak, aku mau nanya sama Kak Marsha, gimana sih awalnya terbentuk atau mungkin lebih ke idenya untuk bikin event berbasis fandom? Memang sih banyak, tapi kenapa gitu? Oke, jadi sebenarnya Ethini Lounge ini dibentuk dari apa ya? Kita tuh dari teman-teman sekumpulan apa ya? Sekumpulan segeng-gengan, gak geng-gengan ya, lebih ke kita tuh punya komunitas namanya Ethini Guguje atau Guguje tuh 99. Jadi ya, Oh, jadi tuh di Etis itu kan ada 8 member, kita punya 8 member yes. dan 5 dari 8-nya itu anak 99. Jadi Mm-mm. kita bilangnya Guguje lain. Nah, di situ kita sebagai Etini yang kebetulan 99 juga, kita bikinlah namanya Etini Guguje. Jadi komunitas ya sebatas grup DM, terus grup WhatsApp juga. Nah, one day kita lagi biasa callan segrup, terus kayak gimana nih kita mau nggak bikin event birthday yuk gitu. Karena kan sebentar lagi waktu itu ulang tahun member Etis namanya Yunho sama Songhwa. Jadi dari situ yang awalnya iseng-iseng cuma celetukan, terus tiba-tiba beneran kejadian kita bikin eventnya jadi event birthday namanya Yunfa Birthday pada saat itu. Iya, dan kemudian berlanjut karena kita ngelihat oh ternyata eh, pesertanya seneng nih, pesertanya senang. Kemudian tuh kan masih ada member-member lain, jadi kita mencoba untuk bikin member lain juga. Waktu itu kita bikin Sanyosang, kemudian bikin Minggi. Nah, Minggi itu kan bulan Agustus ya. Setelah Agustus itu ada masuk bulan Oktober yang mana itu masuk ke anniversary-nya Etis. Dan disitulah kita kepikiran gimana kalau kita bikin event anniversary juga. Waktu itu masih anniversary keempat karena
Waktu itu masih tahun 2022. Etis kan debut 2018. Jadi 2022 itu anniversary keempat dan kita coba yaudah kita bikin yuk event anniversary dan karena kita ngerasa bahwa Etini Gugujo ini memang fokusnya ke birthday member aja, kita bikinlah kayak semacam akun spin-off dari buatan Etini Gugujo juga bernama Etini Lounge. Di situ memang kebetulan panitianya dari anak-anak Etini Gugujo, tapi kita juga karena memang itu nggak di bawah Gugujo lagi, ibaratnya nggak harus anak 99 untuk project Etini Lounge ini kita coba juga merekrut teman-teman lain di luar anak 99. Jadi kita sempat punya beberapa kakak-kakak dari anak-anak dari fandom Etini juga yang join ke project ini. Itulah lahirlah Etini Lounge ini di 2022 kurang lebih. Oke. Keren juga ya, karena memang pada dasarnya gitu, setiap fandom tuh pasti bakal ngadain event kayak minimal birthday event deh gitu sama Yes, Enif. benar, betul-betul. Mm-mm. Itu sering banget tuh birthday ini, birthday itu. Iya, kayak oke orangnya di Korea kita ngerayainnya di Indonesia gitu. Bener, kumpul-kumpul sekota. Bet- Betul. Nah, terus apa sih yang bikin kakak tuh terinspirasi harus bikin event ini gitu? Buat Etini sendiri. Kalau dari situ kan sebenarnya kita rata-rata yang tergabung dari Etini Gugujo itu Etini dari zaman Kingdom, malah sebelum-sebelumnya itu 2021. Jadi kita karena memang saat itu Etis tuh belum gede lah ya waktu itu, karena kan dari fandom UMKM ya. Jadi memang pada saat itu di Ya. Indonesia mungkin belum sebanyak itu yang kenal, jadi fandomnya belum terlalu besar dan susah untuk nemuin Etini di real life juga. Terus kemudian di situ ditambah 2021 kan ya kenceng-kencengnya COVID ya. COVID Mm-mm. 2021, 2022. Jadilah kita melihatnya, kok kayaknya nggak banyak ya event yang memang khusus untuk Etini gitu. Kita ngelihat kadang fandom lain bisa gitu kan um, mendapatkan event birthday, tapi kok dari Etini kayaknya nggak banyak dan mungkin belum banyak sekarang gitu. Jadi kita ngerasa, oh ya udah kita coba aja bikin sendiri yuk gitu kan. Memang awalnya buat seru-seruan dan kita juga belum ngeliat ada wadah untuk apa ya teman kita sebagai ET ini berkumpul ngerayain bareng-bareng. Jadi saat itu basisnya cuma sekedar kita pengen bikin event dan juga kita pengen punya wadah untuk kumpul-kumpul bareng ET ini lain. Dari itu sih kemudian jadi berkembang lah jadi event organizer ini. Oke. Hmm. Nambah temen juga gitu ya Kak ya, kayak Iya, kan. belum kenal, tiba-tiba ada yang se-fandom gitu. Yes, kan kayak kalau ketemu satu bias tuh kan langsung berasa udah kenal lama gitu kan kayak Mm-mm. suka ini juga ya gitu. Betul. Terus selama membuat Tini Lounge ini tuh apa sih proses yang kakak alami gitu yang dijalanin? Mungkin yang sebelumnya gak pernah-pernah nih contohnya ya. Kalau aku kan waktu itu pernah juga ikut jadi panitia gitu. Jadi Mhm. aku nggak pernah sebelumnya tuh bikin freebies. Oh ternyata gini loh Ah, caranya. Nah apa sih hal-hal baru atau proses-proses baru yang kakak temukan gitu? oke. Karena kita tuh memang apa ya dari background yang berbeda gitu kan, dari background teman-teman yang berbeda itu jadi benar-benar from scratch mungkin bikinnya ya. Jadi kayak kita yang awalnya nggak tahu uh, rundown event K-pop tuh gimana gitu kan. Kemudian apa sih games-game di event K-pop tuh kayak gimana sih? Karena kan mungkin dari aku pribadi, aku pernah jadi organisasi di kampus. Cuma kan organisasi di kampus itu beda audiens, beda Ya, games yang dipilih juga kan. Kemudian beda betul. apa? Beda cara penyampaian mungkin nanti dari segi poster, dari segi cara promosi. Nah, itu tuh yang bener-bener kita ngeraba-raba tuh awalnya kayak sebenarnya anak-anak ini itu sukanya ngapain sih gitu kan. Kemudian kira-kira kegiatan apa aja atau rundown apa aja yang bisa kita explore gitu. Dan itu juga kita pertama from scratch, jadi belajar gimana rundown event K-pop tuh gimana, kemudian tipikal-tipikal poster K-pop, kemudian terutama nyari venue sih waktu itu, nyari venue itu kan karena waktu itu lagi PPKM juga, jadi bener-bener picky tuh milihin kafe apa yang kira-kira bisa muat sekian yang mau menampung lebih dari 20 orang, karena kan PPKM pada saat itu membatasi orang-orang ya, dengan jadi jatuhnya eh, nggak banyak orang yang bisa kita datengin di venue A, maka kita harus mencari di venue B gitu. Jadi ya belajar untuk nyari apa
vendor-vendor seperti vendor tempat. Kemudian ketika event itu terjadi kan kita harus ngisi acaranya, misalnya kayak dekor itu kita nyarinya gimana, yang mau yang bagaimana kita mewujudkan dekor yang kita mau itu, gimana caranya dengan budget yang mungkin cuma segitu, karena kan kita nggak mungkin mengkomersialisasikan event kita kan, jadi nggak bisa mahal-mahal, karena jadi apa ya, apa yang mereka dapat kalau bisa balik ke mereka gitu, kita nggak banyak ngambil untung, jadi kita harus muter otak gimana dari segi dekor, dari segi venue pun terpenuhi gitu. Terpenuhi, merekanya seru, merekanya nyaman, merekanya dapat makan, kemudian merasa senang ketika berevent. Itu sih. Kemudian mungkin ketika kita udah berjalan event, lama-lama kan eventnya besar ya, kita butuh kerjasama dengan eh, pihak-pihak yang lebih besar. Kayak waktu itu aku eh, di anniversary kelima, aku ngadainnya di mall. Jadi kita butuh vendor lebih banyak, kayak misalnya vendor ke photo booth, kemudian vendor mallnya kita juga harus kirim proposal. Kemudian waktu itu kita ngundang Friday Norebang, jadi kita mencoba pitching juga di situ gimana caranya uh, apa proposal kita tuh terlihat menarik di mata mereka, jadi bisa mendapatkan kerjasama sama mereka gitu. Jadi benar-benar ya belajar bagaimana menjalankan event, tapi spesifik K-pop itu kan butuh teknik tertentu, jadi itu yang kita pelajari banyak sih, segi tekniknya. Oke. Kayaknya ini mulai-mulai seru nih kayaknya ya. Oke. Terus ada nggak sih atau apa ya momen atau event yang berkesan selama perjalanan Ethini Lounge ini Kak? Oke, jadi sejak 2002 kebentuk di 2022, kita tuh udah punya beberapa event. Waktu itu kita bikin event anniversary keempat tahun 2022, terus kemudian 2023 kita comeback dengan event anniversary kelima. Dan anniversary kelima ini spesial, kita mengadakan di beberapa kota. Jadi nggak cuma di Jakarta, kita kerjasama dengan fanbase-fanbase daerah juga. Salah satu kita nyoba di Jawa tuh, kita nyoba ke Bandung, kita ke Solo, Surabaya, Semarang, eh, Jogja, gitu. Terus kemudian di luar Jawa kita coba ke Kalimantan sama ke Padang. Wah, Iya, di situ. Itu anniversary kelima. Kemudian dari anniversary kelima mungkin karena memang itu cukup besar ya, apalagi yang di Jakarta itu kan alhamdulillah pesertanya nyampe ke 300-an gitu. Jadi mungkin dari situ kita dilirik juga waktu itu Key Vibes. Key Vibes punya event antar fandom. Kiva punya event olahraga semacam apa ya, kalau di hmm, K-pop itu kan ada namanya ISAK ya, yang iya, sport idol. Kemudian yes. dibikinlah versi offline-nya dengan fandom. Di situ kita diundang oleh K-Vibes untuk mau nggak Tini Launch handle untuk apa, mengundang teman-teman Etini untuk datang ke event kita, terus membawa nama Etini melawan fandom lain gitu di event olahraga ini. Kemudian setelah itu kita sempat bikin acara bukber setelah itu dengan kolaborasi bersama Etini Depok. Gitu. Kemudian dan paling terakhir itu kita bekerja sama dengan fanbase Etis Indo, kemudian Wow Fakta Etis dan juga Unogaizer. Itu kita menghandle project City Camp. City Camp itu musik festival yang terjadi di bulan Oktober, yang kebetulan Etis salah satu line-up-nya. Jadi karena kita pengen menyambut mereka meskipun sebatas apa ya, festival aja, tapi kita pengen itu nge-hype event tersebut, jadilah kita coba bikin event ketika konser. Itu sih sejauh ini. Untuk yang berkesan itu menurutku ada di event apa ya, event anniversary ke-5 itu yang 2023, karena pertama untuk aku personal, aku pengen banget event aku tuh diadain sama sorry, event aku didatengin sama Freddy Norebang. Kalau tahu kan Freddy Norebang, yang memang Norebangnya tuh udah di mana-mana gitu kan, kayak banyak menjadi gestar di event ataupun brand, dan suka bikin event Norebang sendiri. Nah, aku bener-bener pengen, wishlist aku tuh pengen masukin Freddy Norebang, dan alhamdulillah kesampaian waktu itu kolaborasi dengan Freddy Norebang. Kemudian teman aku juga pengen, jadi kan Etini Lounge ini nggak cuma apa ya, nggak cuma ada di Jakarta basisnya. Jadi basisnya tuh member-member tuh kita juga punya di beberapa kota. Kita nyebutnya mungkin panitia online ya. Nah, temanku ini ada yang dari Malang, dan dia ngerasa kayak dia yang mencetuskan gimana kalau event anniversary ini
kita bikin di banyak kota. Jadi nggak cuma Jakarta nih yang punya event, kita juga teman-teman yang di daerah lain tuh juga punya karena ketika kita kita pelajaran juga dari ketika kita ngepost itu banyak yang komen, Kak ini cuma di Jakarta ya, Kak ini nggak ada di kota ini, nggak ada di kota ini, nggak ada di kota ini gitu. Akhirnya kita riset kan, kira-kira kota mana aja yang potensial untuk punya etini banyak dan bisa kita jadiin apa event juga di situ. Dan disitulah muncul ide untuk bikin di beberapa kota. Ya, dan kota-kota yang mungkin sudah aku sebutkan tadi itu kita ngelihat mereka punya fanbase sendiri, fanbase etis di situ. Karena kan biasanya fanbase etis ada juga yang per kota ya, nggak cuma per Indonesia. Dan kita ngajak kerjasama, Kak, kita mau nggak kerjasama untuk bikin anniversary gitu. Nanti dari kakak mungkin iya kita bagi-bagilah mungkin misalnya dari kita sediain persiapannya, promosinya. Kalau dari kakak mungkin dari gimana kakak nyari venue, kakak nyari peserta gitu-gitu. Nanti kan kita kerjasama dan terjadilah event anniversary yang cukup besar sih pada hari itu karena di kotanya juga banyak. Waktu itu di apa ya Surabaya sampai ke 50 gitu kan. Kemudian kita juga senang bisa reach out at ini di luar Jawa gitu. Meskipun mungkin memang pesertanya belum sebanyak di Jawa, jadi aku senangnya karena kita bisa reach out ini dari luar Jawa juga gitu. Kayak misalnya tadi di Padang sama Kalimantan itu meskipun memang pesertanya belum sebanyak di Jawa ya, tapi ada gitu loh ini di luar kota di Jawa Jawa yang mungkin kalau misalnya etis ke Indonesia itu tuh mereka rela gitu terbang ke Jakarta gitu. Jadi sebenarnya goals kita selain mewujudkan wishlist kita pribadi untuk anniversary ke-23 itu kita juga pengen goalsnya adalah ngeliat nunjukin ke agensinya etis bahwa banyak kok etis di Indonesia etini di Indonesia nggak cuma di Jakarta yang mungkin cuma segini tapi ada di seluruh Indonesia yang berpulau-pulau ini dan kalau kalian solo konser itu bisa loh kita mengisi venue di GBK mungkin jadi mungkin nggak di GBK tapi kayak di Istora atau mungkin di iya tenis indoor gitu jadi menunjukkan juga bahwa ini tuh banyak goals kita pada saat itu dan alhamdulillah terwujud gitu dengan total ya hampir 400-500 lah untuk kalau kita mentotal dari keseluruhan event di seluruh kota. Nah, itu baru event anniversary. Bagaimana dengan event konser, solo konser? Karena memang dari fandom kita tuh belum pernah kebagian apa ya, kebagian solo konser gitu. Kakaknya fandom apa? Aku Citizen. Oh, ih tapi jujur ke aku tuh ngiri sama NCT karena kayak wah NCT sering banget datang ya ampun. Jadi aku harap tuh bisalah semoga kita sering datang juga kayak NCT. Iya, karena hampir dibilang NCT itu kayak ke Indonesia tuh udah kayak pulang kampung gitu loh, kayak bentar-bentar tuh ada aja gitu loh. Entah itu eventnya mungkin kayak apa ya dulu Alobank kayak gitu-gitu, Ah, terus em, mungkin solo konser gitu ya, konser per grup. Apalagi NCT kan unitnya banyak gitu ya kan, jadi benar. berasa datang terus tuh kayak ya ampun kasihan duit gue gitu loh. Iya. Ya, belum lagi nanti per agensi, per unit, unitnya Hmm, banyak, semuanya per semua member semuanya gitu. datang. Wah, itu Mantap nih emang. cukup sih. Semangat semangat Oke. Citizen. Iya, benar itu tuh kayak seru ya kalau memang kita tuh sering datang. Makanya aku juga bingung karena biasanya kan apa ya Indonesia tuh jarang di skip ya. Karena kita tuh kayaknya potensial dari segi marketing dari pembelian K-pop. Cuma memang nih etis nih aku nggak tahu ya mungkin ada perbedaan peta Indonesia nggak ada gitu kalau di kita mah bercandanya. Peta Indonesia tuh nggak ada di peta etis, jadi mungkin agak susah untuk notice kayak ayo datang ke sini gitu. Jadi Iya, salah satu usaha kita itu sih untuk menunjukkan bahwa oh ini tuh banyak gitu loh di Indonesia. Nah, iya itu sih yang betul. pertama. Yang kedua, ketika kita eh, mencoba untuk ikut project konser yang di City Camp itu sebenarnya bercandaan kita sih kayak kita bisa nggak sih bikin project konser gitu kan, ya untuk di grup aja. Tapi ternyata tuh bisa terwujud gitu loh. Jadi kita kebetulan dapat jalan untuk kolaborasi kolaborasi dengan kakak-kakak fanbase dan lumayan lah untuk bisa bikin hand banner, kemudian bikin event-event di hari H kayak misalnya bagi-bagi cilok gitu. Ya semacam itu sih yang memang oh ternyata wishlist kita satu persatu tercapai dan yang terakhir itu adalah yang ketiga kita berhasil buka chapter
Ethini Lounge tapi khusus chapter Malang. Jadi kita sekarang punya dua Ethini Lounge, itu ada yang base di Jakarta dan base di Malang. Jadi wah ternyata senang juga loh bahwa Ethini Lounge ini cukup apa ya bisa mengekspansi ke daerah baru gitu. Bahkan itu sih tiga top 3 yang memang memorable selama di Ethini Lounge ini. Kak. Keren banget. Yeay, alhamdulillah. Kalau aku pribadi sih Mhm. sejauh ini sejak bergabung di NCitizen memang kalau untuk event itu masih nobar ya, nobar konser dan Hmm. itu tuh sekali aku pernah jadi panitia dan memang Oh. hektiknya kerasa gitu loh kayak Hmm. bikin bikin apa sih kayak gelangannya itu apa sih namanya? Nyebutnya aku nggak bisa. Apa ya? Enggak. Aduh, Gelang itu konser yang gitu, iya kan? oh, iya yang ada barcode kah atau Ah yang iya, kertas? meskipun iya pakai barcode, pakai Hmm, tali, hmm, tali hmm. beneran gitu. Ah, itu Jadi lucu sih. betul, jadi Hmm. meskipun ala-ala gitu, tapi kayak oh kerasa ya, oh gini ternyata ribetnya panitia event K-pop ini gitu loh. Dan bikin hand banner juga, nyiapin audio apa segala macem. Nanti kita snacknya gimana dan itu tuh oh ternyata seriwah ini gitu, tapi seru Ah, gitu. betul, repot-repot tapi kita kan bareng temen ya, bareng temen fandom Mm-mm. jadi nggak berasa capeknya gitu. Iya betul banget. Terus gimana sih cara Hmm. Kak Marsha tuh menjaga keseimbangan antara passion sebagai fans sama tanggung jawab di komunitas sebagai fungsionaris gitu? Oh, oke. Nah, ini mungkin isu yang sering terjadi ya, karena kan apa ya, Ya, meskipun kita apa ya sayang banget gitu sama bias-bias kita, sama fandom kita, tapi kan kita tetap punya kehidupan pribadi ya. Jadi kita betul. ada kerja, kita ngampus, kita mungkin ada juga di tim aku yang udah berkeluarga, jadi kayak kita Hmm. bagi waktu. Iya, ternyata mereka Eh, mendului member etisnya, jadi ya udah. Nah, itu pertama sih memang kita mencoba untuk transparansi antar kalau dari internal aku sendiri sih kita mencoba untuk transparan gitu kayak misalnya lagi project berjalan terus kemudian misalnya nih aku yang bagian caption terus ada temen aku yang bagian desain terus aku ngerasa kayak ini kita harus diupload nih gitu tanggal segini karena poster harus naik ini udah hamin sekian gitu tapi ternyata temanku ini lagi lembur gitu kayak oh belum bisa kepegang nih gitu nah hmm. aku kadang suka nawarin kayak boleh mau di backup nggak gitu yang kurang apa gitu jadi kita daripada mencoba bertanya-tanya kenapa sih nih kok ini belum kelar nah ada baiknya kita mencoba untuk nanya kenapa nih ada isunya apa gitu jadi transparansi antar member itu penting sih karena kan kita berbeda ya apa mungkin kebutuhan hari itu ada yang lembur ada yang lagi free jadi kan bisa ngisi ya mungkin yang lagi hektik dibantu sama yang lagi free jadi transparansi antar member itu penting sih untuk kita timeline itu tetap berjalan. Kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua, eh itu dari segi kerjaan, tapi kita juga untuk profesionalitas, apalagi apa ya, untuk teman-teman kita yang mulfan. Jadi banyak juga sih teman-teman aku yang fandomnya ke B, fandomnya ke C juga. Jadi nggak cuma at ini, dan kita kan menghargai itu semua ya, karena kan sebenarnya nggak ada di sini yang namanya karena oh kalau fandom ini, kalau fandom ini nggak ada. Kita menghargai kalau memang ada banyak fandom dan kalau misalnya mereka apa ya profesionalitas dari segi misalnya mereka punya panitia di luar juga panitia di luar ya nggak apa-apa selama nggak clash di kita selama kerjaan di kita kelar gitu kan jadi aman tuh nggak apa-apa jalan di dua tempat kemudian juga paling mungkin paling susah itu adalah ketika fandomnya clash maksudnya gini misalnya aku fan dengan fandom NCT misalnya temanku ada yang Citizen juga terus kita waktu itu ini sama NCTzen ternyata ribut di Twitter nah itu kan jadi Hmm. itu kita tetap profesional gitu. Jangan sampai apa yang terjadi di Twitter itu kebawa ke internal gitu kan. Jadi ya ya udah biarlah dengan fan war itu kita internal mah dekat sebagai teman gitu. Nah, mungkin profesionalitas itu yang perlu dijaga sih. Karena kan kita membawa nama apa ya, nama komunitas, nama fandom juga gitu. Mungkin ya hal-hal kecil yang macam itu ada baiknya kita komunikasikan sih baik dari segi kesibukan sampai mungkin urusan-urusan fanwar atau urusan fandom mereka yang lain gitu sih. Iya, betul banget. Aku setuju sih bagian kakak yang bilang kayak kita tuh harus menjaga apa ya, apalagi yang mulfan kan banyak gitu ya. Maksudnya Mm-mm. nggak cuma satu orang. Kita nggak bisa jamin satu teman kita ini tuh cuma suka satu sama suka Yes. sama satu idol gitu. Betul. Ya karena ya apa ya ada fan war tuh sebenarnya wajar-wajar aja. Tapi kan itu bukan internalnya kita, jadi ya udah Iya. gitu. Kan kita nggak mungkin ribut cuma gara-gara beda pendapat di itu kan di war yang mungkin
bukan urusan kita juga gitu, bukan bukan nggak kenal langsung ke kita gitu. Jadi ada baiknya jangan sampai kita Mm-mm. kenal lah pertemanan kita. Mm-mm, betul. Terus gimana sih peran media sosial untuk mendukung Ethnic Lunch ini, Kak? Nah, ini menurut aku penting banget sih, apalagi kan kita tuh apa ya, eh, basis apa ya, fanbase K-pop itu kan rata-rata di Twitter ya, di X, kalau Iya, sekarang tuh X nih, di sosmed lah, yes. semua promosi di sosmed, semua ke post di Instagram, ke post maaf, ke post di X, kemudian baru mungkin ada kayak grup chat gitu. Nah, kalau dari kita sendiri, Etini Launch ini pertama rilis memang di X gitu. Jadi kita punya namanya @etini_launch. Itu basis awal kita. Kita pertama promosi sampai event event pertama sih sampai di anniversary pertama aja. Itu kita nyebar ngepost di akun kita. Kemudian kita promosi juga di Manfest itu Manfest di Etis Manfest kemudian untuk di Instagram saat itu pertamanya belum punya Instagram kita masih minta apa kerjasama bareng Etis Indo sama Wow Fakta Etis Kak boleh nggak tolong di post event kita gitu karena kan mereka juga jadi media partner gitu kita ngepost saat itu belum punya Instagram kemudian di tahun selanjutnya di 2023 kita buka Instagram @etini_launch itu untuk mempromosikan event anniversary ke-5 karena bedanya kita sama kan kita kerjasama bareng fanbase daerah ya dan fanbase daerah Yes. itu banyak kan aktifnya di Instagram malah dibanding Twitter kayak kita jadi kita juga mencoba untuk mempromosikan di Instagram dengan fanbase-fanbase daerah jadi kita mention mereka kita nge-tag mereka nah itu jadi eventnya kita promosikan di grid gitu di grid per grid tuh per kota gitu jadi nah untuk pentingnya itu gini kan algoritma Twitter itu biasanya ketika ada yang berinteraksi itu, maka akan ditunjukkan ke followersnya gitu kan. Iya. Baik itu masih sekedar nge-retweet atau nge-like gitu, atau komen malah itu kan akan muncul di tweet-tweetnya, di timelinenya teman-teman yang mutual mereka. Nah itu promosi yang, apa ya, promosi yang sangat, uh, ibaratnya kalau zaman sekarang sangat gacor ya, gacor tuh apa ya, sangat mantep lah gitu, karena Iya. awalnya QRT 1, tapi karena itu menarik, jadi tuh orang pada QRT, ikut komen, Yes. ikut komen, ikut komen. Nah, itu tuh yang nge-boost gitu. Jadi, sampai kita tuh waktu itu sampai 300 like gitu. Jadi kayak, wow ternyata rame ya, gara-gara mereka udah nungguin gitu. Jadi itu promosi yang cukup ibarat cukup menarik peserta banyak gitu dan jadi followersnya naik. Kemudian kita jadi nggak selanjutnya setelah ngepost poster kan kita ngepost di rundown event itu kan jadi enak ya karena orang-orang udah pada tahu orang-orang udah antisipasi oh memang ada event ini kita cari tahu yuk update-nya apa aja misalnya update rundown update kira-kira gambar freebies-nya apa itu kan mereka juga nanti menantikan jadi dari Twitter itu sih yang paling eh, membantu gitu karena dengan secara organik yang mereka banyak interaksi dan kemudian ngepost muncul di timeline mereka itu kan cukup membantu exposure kita. Tapi kita juga memperluas dengan ngepost di Manfest yang memang karena followers itu kan dari seluruh Indonesia jadi harapannya mereka juga ngeliat nih postingan ini terus nanti directnya ke kita. Kemudian kalau untuk Instagram sebenarnya untuk Instagram tuh kita eh, belum terlalu banyak ya untuk belum terlalu aktif jadi jatuhnya kayak mirror postingan aja dari Twitter tapi dengan adanya collab post ini cukup membantu sih jadi kan masuk juga ke followersnya fanbase tersebut kemudian juga mereka teman-teman nah dengan bantuan teman-teman dari daerah ini mereka kan punya grup grup member yang aktif ya grup WhatsApp yang aktif gitu dari teman-teman sekota nah itu mereka juga membantu promosi di grup tersebut jadi makin banyak lah yang tahu memang penting sih zaman sekarang apalagi kan kita selalu megang HP kemudian pada saat Ya. itu juga masih meskipun COVID tapi kan penyebaran informasi itu tetap jalan dengan adanya X dan komunitas-komunitas di X itu sih. Ya, supaya lebih inilah ya gitu kan Kak kayak oh ada di sini nih jadi kalau misalkan ada yang bisa sekiranya meluangkan waktu ah datang dah gitu. Betul. Kan mereka kan kalau ada temennya baru mau datang ya kadang tuh kayak ini siapa nih Iya. yang ikut aku sendirian gitu kan. Jadi Iya. temen lah di situ. Mm-mm. Terus tantangan terbesarnya gitu apa yang Kakak rasakan dalam ya fandom segede Etini ini tapi maksudnya tuh dibikin event lewat Etini Lunch itu pasti ada tantangannya nggak sih? Apalagi Tuh. sebesar itu gitu loh fandomnya. Nah, apa sih tantangannya yang ada?
gitu. Oke. Hmm. Sebenarnya kalau untuk tantangan, biasanya kita dari internal dulu ya. Dari internal tuh mungkin kita ngelihatnya agak susah membalance gitu dari hubungan urusan personal sama urusan project gitu. Jadi kadang ya kita sendiri kadang suka nggak kepegang gitu dari segi pada progres tetap harus berjalan kan, progres tetap harus berjalan, tapi kerjaan di real life juga harus itu berjalan. Jadi kadang kita harus mementingkan yang lebih penting gitu. Jadi ya Ya, itulah yang tadi dibilang kita saling membackup itu penting banget karena kan membantu untuk apa ya, untuk kita tetap berjalan mulus di luar meskipun di dalamnya saling nge-backup atau saling sibuknya. Itu kemudian ini jadi karena memang pada awalnya kan kita belum segede ini dulu kan pas di awal jadi memang masukan yang kita terima tuh banyak kan positif kayak misalnya oh ada event di sini loh ada event di sini oh ada event ini loh yuk kita datang atau oh ya kak eventnya bagus gitu-gitu nah semakin kita besar audiens semakin besar maka ya komentar yang diterima juga semakin beragam sih jadi kadang nggak cuma masukan positif, tapi kita juga menerima kritik dan saran gitu ya. Memang tentunya kita harus terima karena kan demi kebaikan kita juga ya ke depannya. Mungkin audiens nggak terlalu suka dengan cara kayak gini, kita mendengar gitu. Tapi memang kadang ada beberapa yang cara penyampaiannya kurang apa ya, bukan kurang mengenakan, lebih ke kalau bahasa kita mungkin salty kali ya. Itu jadi kayak ya, dikritik. Kita menerima kritik, tapi aku tidak melihat apa masukan dari kritikan ini gitu. Jadi kayak cuma salty aja. Nah, mungkin itu yang kita sebagai internal tuh kayak oh ya udah kita terima aja mungkin memang nggak semua orang kan bisa suka sama semua hal ya kita nggak bisa disukai sama ya. semua orang kita harus menerima masukan dan masukan negatif juga nggak cuma yang positif jadi ada baiknya kita berbesar hati aja dengan mungkin pernyataan-pernyataan yang kadang terlalu salty kita anggap itu sebagai masukan yang mungkin kedepannya lebih baik lagi terus kemudian seiring dengan semakin besarnya fandom kita itu juga makin banyak teman-teman lain yang ikut yang juga jadi apa ya membuat event birthday gitu event birthday kemudian event-event orebang dan nggak apa-apa itu karena aku seneng meskipun apa ya kita juga jatuhnya kayak nggak nggak apa ya jatuhnya bikin event juga seperti kita tapi aku cukup senang bahwa oh ternyata ini udah banyak ya ini sudah cukup besar sampai udah banyak nih teman-teman yang juga pengen bikin gitu kan dan mungkin tantangannya adalah ketika ada event barengan itu ya kita pinter-pinter lah bagaimana promosi biar nggak cuma datang yang event kita juga ramai gitu sih. Mungkin tantangan terbesar adalah ketika ada event yang barengan itu gimana caranya kita bisa apa ya bisa menarik bisa menarik perhatian juga untuk datang ke event kita itu sih pinter-pinter promosinya ketika ada event-event lain yang serupa begitu sedang berjalan bareng sama event kita. Sih Oke. tantangannya paling tiga. Ya, maksudnya di setiap apa yang kita lakukan tuh pasti aja ada tantangannya. Maksudnya nggak mulus-mulus terus gitu. Oh. Terus gimana sih kakak ngelihat dampak dari kegiatan komunitas ini terhadap fanbase-nya etis yang ada di Indonesia gitu? Kalau aku ngelihatnya apa ya? Pertama kan kita punya bikin event itu pengen punya wadah senang-senang ya bareng sama etin lain. Itu benar-benar basis awalnya gitu. Jadi itu yang kita bawa untuk setiap event bagaimana etin yang datang ke kita tuh keluar tuh kalau bisa punya temen gitu loh. Jadi mereka ketemu tuh nggak sendiri, meskipun datang sendirian, tapi pulang tuh jadi ada temennya, ada kenalan baru, ada mutual baru. Nah, makanya kenapa kita memilih nama launch? Launch itu kan dalam bahasa Inggris kayak ruang tunggu yang santai gitu ya, yang santai, yang isinya untuk orang ngobrol. Maka itu yang apa goals yang kita bawa ke event-event kita. Makanya aku senang ketika apa ya ketika pulang event tuh kan aku juga pasti mutualan sama mereka kan kenalan nih di event nanti pulang tuh mereka jadi ada teman ngobrol ada teman main IRL Iya, yang kemudian berlanjut di luar event gitu jadi nggak cuma sampai di event kita terus diem-dieman tapi jadi punya ibaratnya mereka punya circle lain mereka punya teman lain ngobrol di event di real life gitu karena sedih kan kalau di real life tuh kita nge-hype sendirian kita kayak nggak ada teman main teman itu jadilah aku senang ketika teman dengan event-event yang sedomisili ini tuh kita jadi punya temen yang satu satu tempat gitu. Jadi kalau meet up tuh gampang gitu kan. Karena banyak dari ya. mereka juga yang mungkin temenannya tuh teman online yang ketemu tuh cuma di Twitter, ketemu tuh di chat gitu kan. Tapi kan dengan teman-teman yang offline ini jadi kita bisa meet up di cafe atau ngerayain birthday bareng gitu kan. Aku pun juga ngelihat ketika beberapa birthday, event birthday apa ya, event birthday yang dilaksanakan pun juga ada yang dari teman-teman yang ketemunya di event kita gitu. Jadi kayak, oh ternyata
aku seneng bahwa follow up dari event kita tuh ada temennya mereka. Jadi mereka jadi punya banyak teman main. Itu sih nomor satu. Kemudian nomor kedua ya kesempatan untuk memperkenalkan etis ke fandom K-pop sih. Kayak kemarin kan apa ya? Oke. Nah, mungkin yang kedua setelah aku senang bahwa teman-teman ini juga jadi punya teman setelah event kita itu yang kedua gimana kita bisa ngenalin etis ke fandom lain gitu. Bahwa banyak loh ini gitu kan kayak pas yang kita diundang untuk jadi apa partnernya Key Vibes di event mereka tuh kan kita membawa ini yang somehow tuh bisa loh menuhin full slot kayak kita tuh di situ bersanding sama fandom-fandom gede yang apa ya yang bukan UMKM gitu kayak misalnya itu ada TXT, itu ada BTS, itu ada Stray Kids, kemudian yang cewek tuh ada ITZY, ada Twice, ada New Jeans. Jadi tuh kayak oh ya jangan mau kalah gitu kan meskipun kita apa mungkin nggak banyak yang tahu orang-orang casual listener tuh nggak banyak non K-pop tuh nggak tahu tapi kita di fandom K-pop tuh kita tuh banyak loh gitu kan meskipun memang dari segi lebih terkenal tuh mungkin artis-artis di fandom saat itu lebih terkenal tapi kita nunjukin bahwa fandom kita tuh nggak sedikit gitu terus sih kesempatan tersebut terus kemudian juga harapannya eh apa ya harapannya sih ke depan kita nggak cuma kita berkembang nggak cuma di event seru-seruan tapi kita juga bisa ke sosial mungkin kalau tadi Janandi dari awal event sosial ke pop culture nah kita dibalik gitu kan jadi dari yang pop culture juga mencoba untuk nge-reach sosial mungkin nanti kayak misalnya ada bukbernya tuh nggak cuma bukber yang ngumpul terus ngobrol tapi kita juga misalnya kayak bikin bukber on the road atau mungkin nanti ada sumbang-sumbangan kita bikin open donasi mungkin nanti ke shelter atau ke komunitas anak-anak gitu. Jadi mungkin kedepannya bisa kita bermanfaat nggak cuma di K-pop dan nggak cuma di ini, tapi kita juga ke masyarakatnya membantu gitu. Mungkin atas nama etis nanti ada donasinya. Gitu. Jadi meluas sih. Ya, kalau untuk event-event gitu sebenarnya aku juga kayak ingin sama teman-teman dari yang citizen juga karena biar orang tuh mikirnya kayak K-pop ini nggak cuman joget-joget doang loh gitu. Betul, benar-benar Apalagi benar banget. fansnya gitu kan. Kita Mm-mm, harus kita harus menghilangkan stigma negatif sebagai K-popers ya karena kan betul. kayak aku tuh yang paling inget banget tuh akhir-akhir waktu masih-masih isu di Palestina itu Kak, itu Ah, donasi dari segala mm-mm, fandom tuh ada. benar. Jadi sosial banget loh kita tuh sebenarnya cuma ketutupan aja sama kadang kayak gitu kan lihat Iya. lihat bias kayak ketutupan Mm-mm, aja sama itu betul sebenarnya. betul. Karena kan kayak hura-hura nih beli album, beli Iya. konser. Padahal kan sebenarnya kalau ada duitnya kita duit konser aja bisa gimana buat donasi gitu kan. Jadi Mm-mm. sosialnya tuh bisa kenceng juga kita. Betul. Mm-mm. Terus apa nggak sih kakak boleh nggak sih ngasih tips atau ya apa gitu masukan untuk fandom-fandom lain di luar sana yang mungkin lagi mau mencoba nih. Mereka tuh pengen eh, membuat event yang sama atau project yang sama sama kayak Ethini Lunch ini gitu. Ada apa nggak sih? Ada tips nggak sih? Soalnya kan sekarang idol-idol tuh banyak yang mau debut gitu kan. Mungkin Betul. someday mereka bakal bikin event segede Ethini Lunch ini gitu. Oke, kalau dari aku mungkin ngeliatnya kita coba bikin basis panitia yang solid dulu aja sih. Mungkin dari nggak usah jauh-jauh karena kan kadang mereka idenya tuh sendirian gitu. Iya, Baru terjadi tuh ketika kita yang punya ide berkumpul dengan sama-sama yang punya ide terus kayak kita wujudkan gitu. Mungkin dari ya. aku pertama itu mencari apa ya mengumpulkan panitia dari teman-teman terdekat dulu gitu. Nggak apa-apa kalau misalnya nggak apa-apa untuk kalau panitianya nggak semua dari fandom yang sama gitu. Aku pun juga pernah bantu temanku yang di jadi kayak gitu. Tapi yang penting kita percaya bahwa mereka akan mengerjakan amanah dalam mengerjakan proyek tersebut. Jadi kita mungkin dari teman-teman yang terdekat dulu, teman-teman yang udah kita kenal, baik itu fandom atau bukan, nanti kita biar ke depannya tuh enak gitu kita tahu, kita percaya sama dia, kita juga udah enak tektokannya karena kita kan dekat gitu ya. Pertama itu, Mm-mm. mungkin yang kedua riset event sih. Jadi kadang menurut yang aku lihat ya, aku kan nggak terlalu banyak mulfan sebenarnya, tapi aku suka ngeliatin event-event dari fandom lain menurutku per fandom tuh punya fandom budaya apa ya budaya yang berbeda gitu budaya yang berbeda kayak di ini tuh yang paling rame Norebang gitu
di Rebang. Kalau tadi Citizen kan mungkin banyak yang nobar gitu ya. Iya, Ya, kita tuh jarang nobar gitu dibanding nobar tuh kalau misalnya lebih banyak link haram kalau di kita mah ya. Iya, kita banyak kali haram atau sendiri-sendiri atau paling better nobar pun ya per circle aja, circle-circle yang sama teman-teman dekat. Jadi untuk event tuh belum terlalu banyak. Banyak tuh yang norebang yang bener-bener jadi. Nah, kemudian ada juga yang mungkin fandomnya masih ramai cup sleeve gitu kan, cup sleeve event. Tapi kalau di hmm, kita tuh kita ngeliatnya kurang untuk cup sleeve. Mereka lebih senang seru-seruan dibanding bawa perintilan gitu. Nah, iya, mungkin ada baiknya riset dulu ke teman-teman kalian. Kalian tuh sukanya tipe event yang kayak gimana gitu. Karena kan itu menentukan kira-kira tuh event tuh rame atau enggak. Atau mungkin sekedar event sederhana kayak kumpul-kumpul di kafe bawa kue itu udah cukup tuh bisa jadi loh gitu kan. Jadi mungkin riset. Nah, nanti ke depannya ketika sudah tahu, baru deh kita bikin teknis acara yang kayak misalnya rundownnya apa, kemudian posternya gimana, detail acaranya, mungkin ada HTM atau mungkin ada kita perlu venue yang lebih besar gitu, nggak cuma di kafe-kafe. Nah, itu kan nanti setelah tema dan konsep sudah ada kan yang teknisnya mengikuti kurang lebih kayak gitu sih. Dan pesan aku nggak apa-apa coba dulu aja, siapa tahu kalian bisa menjadi jalan pembuka di fandom kalian, apalagi yang baru gitu kan. Biasanya kalau belum banyak iya, fandom baru tuh kan belum banyak yang apa ya, belum banyak yang menjadi penggerak. Kebanyakan mereka mendengarkan lagu aja, mereka mereka ngedengerin lagu, mereka streaming, mereka rame di Twitter. Tapi untuk yang sampai bergerak ke bikin event tuh belum banyak. Jadi aku sangat mendukung kalau misalnya kalian mau bikin event kalian sendiri, biar nanti jadi nge-hype-nya makin rame gitu kan, teman-temannya banyak gitu ya. Dan kedepannya seru gitu, makin seru ke dalam perfandoman kita ini. yes. Terus last but not least, iya asik. Oh, ya sudah terakhir, Wow, my God. nggak berasa. Jadi, iya betul. Jadi untuk kakak pribadi, apa sih harapannya untuk Ethini Lunch ke depan, khususnya untuk mendukung etis gitu. Dan juga fans, mungkin fans yang kita belum pernah ketemu, mungkin teman-teman sesama fans yang belum pernah ketemu, harapannya. Harapan buat Etini Lounge mungkin ini celetukan, cuma siapa tahu kan terwujud Hmm, ya namanya iya, celetukan. iya. Semoga kita mungkin kita bisa coba ya jadi promotor konsep solo etis ini ya. Boleh? Wow, itu bercandaan di grup tapi ya nah, siapa tahu terjadi gitu ya. Iya, Mungkin meskipun harus siapa tahu jual ginjal terjadi. ya. Mm-mm. Karena katanya dengar-dengar etis sudah mahal, jadi ya udahlah mungkin bisalah kita ya jual ginjal banyak atau mungkin danusannya jor-joran gitu ya. Siapa tahu, gak ada yang Yes, tahu, gak ada yang tahu, gak ada yang tahu. betul. Ya, itu itu harapan sangat besarnya ya. Mungkin harapan besar yang besarnya itu ya kita bisa mengeksplor banyak event lain. Jadi mungkin yang kita biasa ngerjain Enif itu akan terus kita lanjutkan menjadi event apa ya, event annual tiap tahun tuh kita bikin sampai at least anniversary ke 40 mungkin kalau kita masih suka dan masih masih ada gitu mungkin bisa berjalan Ya, gitu. Kemudian selain anniversary mungkin kita coba untuk merangkul event-event lain seperti misalnya bukber atau mungkin 17-an atau yang lucu-lucu yang aneh-aneh piknik gitu mungkin kan, jadi kita bisa iya, mengeksplor yang mungkin belum pernah ada dan ternyata ini juga suka gitu loh. Kemudian mungkin harapannya dengan peserta kita semakin banyak, kok kita bikin mini komunitas juga dari segi komunitas Jakarta, kemudian mungkin kita bisa kolaborasi dengan fanbase luar kota lain juga, jadi kita menunjukkan bahwa ini tuh nggak cuma segini, karena aku yakin pasti dengan kita terus bikin event kan kita jadi tahu lama-lama ternyata etis itu sudah berkembang besar, menarik banyak etini dan event kita semakin besar, jadi nanti ya balik lagi ke goalsnya, semoga masih bisa menarik eh, apa ya dengan event yang banyak ini dan menunjukkan bahwa Etin itu banyak. Semoga Kiki Entertainment itu mau untuk membawa Etis ke Indonesia Solocon ya. Tolong dengar ya Kiki. amin. Gitu. Dan kemudian mungkin untuk internalnya, harapan aku ke internal aku, semoga terima kasih sebelumnya sudah membersamai dari tahun mungkin dari 2021 kita udah temenan gitu, tapi dengan adanya project ini kita tetap terjalin silaturahmi meskipun kita belum pernah ketemu full team full team offline gitu, karena kan beda kota. Teman aku Ya, ada yang di Riau, ada yang di Malang itu, jadi kayak semoga kita one day bisa ketemu di konser solo atau mungkin kita meet up gitu, jalan-jalan main keluar kota. Jadi semoga tetap solid dan kita bisa bikin event yang lebih mantap lagi ke depannya. Sih. amin. Wah, seru banget ternyata ya. Iya. Ternyata fandom ini tuh sebenarnya banyak sisi positif yang bisa kita ikuti atau kalau dilihat dari
background masing-masing membernya mungkin tuh ada banyak positivity-nya gitu. Cuman ya yang kayak aku bilang tadi ketutupan sama hura-huranya gitu. Jadi Oh. orang-orang bilang kayak, apa sih join-join fans-fans kayak gitu ngabisin duit ya. Hmm. Kalau selagi kita happy, kenapa enggak gitu. Betul, yang terpenting bahagia. Ya, aku awalnya tuh juga kenal NCT itu dari ini Kak, dari zaman-zaman COVID 2020 gitu. Oh, emang ini COVID nih ya. Iya, Membuat banget kita, gitu. Terus akhirnya aku juga punya nih teman-teman yang segeng selain juga. Kita hmm. nol nol kan aku 2000 jadi aku ngumpulin teman-teman Oh, yang 2000. Nah, kita mm-mm. gabung dalam sebuah grup. Ya bahasnya NCT gitu. Heeh. Ya sama, lebih kurang sama lah. Rata-rata mungkin fandom kayak gitu ya. Iya, per line tuh banyak pasti grup-grup 01, Iya. 04 gitu. Lucunya sih, kalau Mm-mm. udah konser tuh seneng ngeliat grup kelompok per line gitu. Foto nih Iya, bareng gitu. iya betul. Cuman ya itulah karena kita harus bisa di setiap apapun itu harus ambil sisi positifnya, harus lihat sisi positifnya juga, nggak cuma yang negatif-negatif aja. Karena kegiatan kayak gini tuh event meskipun iya terlihat boros, tapi ya happy kita bisa ya positifnya kita bisa happy, punya teman baru, kenalan baru gitu. Jadi kita tidak sendirian gitu. Yes, betul. Kita harus Hmm, nge-hype rame-rame lah ya. Kan seru iya, ya nonton seru, nyanyinya seru rame-rame. banget. Aduh, kayaknya ini sebenarnya tuh masih pengen banyak sharing, tapi kayaknya waktu Aduh. kita terbatas pada episode Ah, kali ini, ya ampun. ya nanti kita main lagi. Yeay, ya pokoknya terima kasih Kak Marsha sudah mau diundang ke Bincang Pagi Show bersama Janandi. Iya, Hey, terima kasih juga sudah mengundang kita. Nanti, ini siapa tahu kita bisa jalan-jalan di ini lunch di Padang gitu ya. boleh, boleh aku mau ikut. Soalnya Kita- kalau aku Hmm, nggak ada teman yang suka etis sih di sini, maksudnya nggak belum apa-apa. belum ada nemu gitu. Jadi siapa tahu kalau misalkan Kakak berkunjung ke Padang bisa jadilah tour guide aku gitu lah. Oh, boleh, boleh, boleh. Oke, jadi Nah, ya boleh banget. begitulah eh, apa sih perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir, teman-teman semuanya. Semoga bisa mengambil positif side-nya dari apa yang sudah kita bincang-bincangkan tadi. Terima kasih Kak Marsha dan terima kasih juga untuk diri saya sendiri ya Terima sudah kasih, sudah Kak. sudah rajin itu setiap episode mukanya ini Semangat. lagi Nggak gitu. apa-apa. Jadi MC kondang. Wes, amin ya Allah. Oke, pokoknya jangan lupa di like, di komen, di share, di subscribe juga YouTube Janandi. Jangan lupa dikasih tahu teman-temannya bahwa ini ada loh media yang seru banget, kece banget gitu loh. Aduh, mantap. Mantep. Pokoknya ya untuk hari ini segitu dulu. Dadah. Dadah.